kembali lagi dengan saya Siti Hairia Jamaluddin dengan NIM F0612111032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rapat besar yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1945 untuk memenuhi tugas pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Andi Lili Evita. Pada tanggal 14 Juli 1945, satu bulan sebelum Indonesia merdeka, rapat besar dilaksanakan dan diketuai oleh Rajiman, dan anggotanya terdiri dari Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Hatta, Suryo, Agus Salim, Wiranata Kusuma, dan Abi Kusno. Rapat ini dimulai pada pukul 3 sore dan bersifat rahasia. Dalam rapat itu, Soekarno sebagai Ketua Panitia Undang-Undang Dasar menyampaikan beberapa poin rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu: pertama, pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasarnya sendiri yang tersusun dari 42 pasal. Soekarno meminta agar hari ini sidang membahas tentang pernyataan Indonesia merdeka dan akan dilanjut besok dengan pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence, panitia menganggap perlunya alasan-alasan mengapa Indonesia menyatakan kemerdekaan yang akan menjadikan alasan tersebut sebagai suatu dakwaan. Adapun bunyi dari pernyataan Indonesia Merdeka yaitu, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedatangan bangsa-bangsa barat membawa bencana di Indonesia karena merebut hak perniagaan. Belanda memperoleh kongsi perniagaan VOC dan memperoleh kemenangan atas bangsa Indonesia yang memperlakukan barat dengan murah hati dan sangat baik. Lama-kelamaan Indonesia jatuh ke bawah pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda. Secara kolonialisme, Belanda di Indonesia adalah sejarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia yang melawan imperialisme. Sedangkan Nippon Teikoku atau Jepang bertentangan dengan tujuan imperialisme. Dengan menghargai dan mengakui keutamaan niat dan tujuan Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raya itu, maka bangsa dalam lingkungan Asia Timur atau dasar pembelaan bersama wajib menyumbangkan sepenuh tenaganya dan tekad yang bulat sebagai jaminan untuk keselamatan kemerdekaan masing-masing. Maka sekarang telah sampailah perjuangan pergerakan Indonesia kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan yang hidup sebagai anggota sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Di depan pintu kemerdekaan Indonesia itulah rakyat Indonesia menyatakan hormat dan terima kasih kepada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang telah mangkat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan tersebut di atas dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dan pembukaannya berisi tentang untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan kekeluargaan Asia Timur Raya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Soekarno mengatakan jika ada anggota-anggota yang ingin mengubah kata-kata, tetapi agar mempercepat prosedur penyelesaian ini, maka boleh mengganti perkataan yang tidak disetujui. Abi Kusno Cokrosujoso mengusulkan perubahan pada alinea ketiga kalimat nomor 2 sampai alinea 5 barisan 4. Banyak juga yang diubah oleh Abi Kusno, dan perubahan tersebut berbunyi, kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia membawa bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih 3 abad meringkuklah bangsa-bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat, memecah persatuan kita, menghina, menginjak-injak rasa kehormatan kita,
menghisap, mengerampas kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Setelah diubah, Hadikusumo menyanggah perkataan dengan kewajiban umat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemeluk-pemeluknya. Hadikusumo berpendapat bahwa kata itu sebaiknya dihilangkan agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Tetapi Soekarno berpendapat jika kalimat itu berdasar kepada ketuhanan. Setelah itu, Muhammad Yamin juga menyatakan pendapatnya tentang kalimat pernyataan merdeka ini. Hendaklah yang berkata orang lain melainkan rakyat Indonesia sendiri. Pendapat Muhammad Yamin disetujui dan diganti menjadi kami bangsa Indonesia pada alinea pertama. Anggota Surjo juga berpendapat bahwa kata seolah-olah dicoret saja. Setelah banyaknya argumen yang diterima, akhirnya dari isi pembukaan itu banyak kalimat-kalimat yang diubah dan sudah diterima secara bulat oleh para anggota dan rapat ditutup pukul 4:16 sore. Materi yang sempat saya bawakan, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.